Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Spansa, kali ini saya akan bertanya jawab kepada Kepala Panitia HUT Spansa. Karena banyak teman-teman yang bertanya tentang lomba-lomba HUT Spansa pada tahun ini. Beliau adalah Bapak Yahya Ubaid. Pak, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah sehat. Gimana kamu, Linda? Sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Ya silakan. Apa dasar lomba HUT tahun ini? Kok lombanya dalam bentuk video? Ya karena dalam situasi di masa pandemi ini, untuk menjaga kesehatan kita semua, baik guru maupun siswa, itu bisa menghindari atau terhindar dari COVID-19, sehingga tidak boleh kontak fisik, tetapi bisa lomba-lomba itu kita alihkan ke daring atau lewat online. Jadi tidak langsung bisa tatap muka, dan dasar daripada itu adalah program OSIS yang sudah berjalan sekian tahun. Tiap tahun di bulan November ini kita ada hari ulang tahun SMP, yang kebetulan hari ini adalah bulan November yang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah. Ya. Terus mengapa pilihan temanya meningkatkan jiwa kreativitas menuju SDM yang berkualitas di masa pandemi? Oh ya, nah, karena supaya kita lebih produktif meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, kita dituntut oleh program sekolah dan kepala sekolah untuk selalu berkarya dan produktif. Artinya tidak stagnan kita walaupun pandemi tapi kita tidak punya kemampuan, tidak, tapi sebaliknya kita punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai siswa, apalagi ini di masa pandemi seperti ini. Jadi lewat HUT Spansa ini kita lebih produktif dan lebih maju untuk kedepannya. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini, bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting, dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terus Pak, tolong dong sedikit jelaskan gambaran lomba HUT yang ke-38 tahun Spansa. Oke. Dalam HUT Spansa yang ke-38 tahun ini ada beberapa lomba, yaitu 4 macam. Yang pertama adalah lomba TikTok. Ini waktunya tidak dibatasi, ya. Kemudian temanya adalah sosialisasi tentang protokol kesehatan atau prokes. Nah, dari setiap kelas itu boleh, untuk yang lomba TikTok ini yang pertama boleh dari 1 orang atau 1 peserta, tidak harus 1 peserta saja, boleh bisa 2 atau lebih. Kemudian yang kedua lomba video tutorial yang waktunya juga tidak dibatasi, ya. Temanya adalah tentang proses pembelajaran yang akurat di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Dan ini setiap kelas wajib untuk mengirimkan wakil timnya untuk melakukan lomba video tutorial. Yang ketiga adalah lomba cipta dan baca puisi. Lomba cipta dan baca puisi ini mempunyai tema yaitu cinta Spansa, cinta terhadap Spansa. Spansa itu harus kita florkan, cinta Spansa harus kita florkan melalui puisi-puisi yang siswa dan siswi buat, sehingga lebih mengetahui kecintaannya terhadap sekolah atau Spansa ini. Dan untuk yang membaca puisi ini boleh dituliskan oleh temannya. Karyanya tidak harus karya sendiri, tapi boleh karya dari teman kelasnya. Dia bertugas sebagai untuk peserta lomba baca puisi.
Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah lomba video menyanyi, yaitu Mas Himnes Pansa. Kita lomba video menyanyi ini adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang atau kelompok, di mana satu per kelasnya itu harus mewakili atau wakil untuk mengikuti lomba video menyanyi Pansa. Dan satu catatan, ini nanti kalau ada kelas yang mudah-mudahan tidak ada ya, kalau ada yang tidak mengikuti salah satu lomba dari 4 macam lomba ini, akan dikenai sanksi dari pihak sekolah, karena ini hukumnya wajib dan ini langsung instruksi dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian catatan lagi, yaitu ada waktu 2 minggu, sampai tanggal 14 Desember ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari kelas-kelas, baik kelas yang sudah ditugaskan ya, ada tanggal 14 Desember itu cukup lama, dari 2 minggu untuk persiapan. Kemudian yang sudah siap untuk mendaftar bisa ke email ya, emailnya Pak Hanif yang sudah tertera di di WA atau di informasi WA, terus WA punya Spansa, dan juga bisa langsung mendaftar ke sekolah panitia, yaitu ada di sini Pak Denny, Pak Hanif, dan bisa ke OSIS juga. Jadi semuanya sudah diprogramkan sehingga meskipun ini di masa yang sulit atau masa pandemi, kita tetap semangat, tetap tenang, bahagia untuk memperingati hari ulang tahun Spansa yang depan. Kiranya cukup, nanti bisa bertanya langsung kepada panitia yang ada di sekolah. Terima kasih Mbak Linda ya. Itu penjelasan dari kami panitia. Ya, terus ini ada pertanyaan dari Nova kelas 9. Okay. Lomba TikTok perorangan atau cukup perwakilan kelas? Untuk yang mana itu? TikTok? TikTok Pak. Oh, yang TikTok itu bisa perorangan. Ya, per orang tapi atas nama kelas. Jadi yang bermain itu boleh lebih dari seorang, 2 orang untuk partner gitu ya, untuk partner. Jadi itu tetap mewakili kelas tetapi bisa perorangan. Kalau perorangan mampu ya silakan 1 orang. Kalau tidak mampu berarti mengajak teman-temannya gitu ya. Kita fleksibel saja ini karena untuk meramaikan hari ulang tahun Spansa kita yang tadi. Terus yang lomba tutorial belajar di rumah itu bagaimana Pak? Lomba tutorial video gitu ya, tutorial belajar di rumah itu bisa dilakukan. Proses pembelajaran di rumah, di siswa bisa merekam gitu, membuat video di rumah ketika dia melakukan pembelajaran di rumah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malam hari ya, menjelang tidur. Jadi bebas saja, yang penting itu kegiatan tempatnya di rumah ya. Bisa dilakukan pagi ya, situasinya berarti sampai siang, atau siang situasinya sampai petang. Itu bisa dipilih waktunya. Yang penting tempatnya ada di rumah, bukan di ya. Makasih Mbak Linda. Terus apakah kita sedang mengerjakan tugas di syuting atau gimana Pak? Ini pertanyaan dari Najwa. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Ketika berarti proses pemvideonya itu merekamnya mulai dari pertama ada kegiatan pembelajaran ya, video di situ sebelum ada pertanyaan di video dulu, terus sampai pertanyaan sampai jawaban, semua komponen itu satu utuh gitulah ya. Untuk satu video itu bermacam-macam, ada mulai awalan, terus tengah-tengah, dan simpulan atau akhir ya. Tidak hanya pas bertanya di video, tapi sebelumnya juga di video awal kegiatan ya. Terus pertanyaan dari Vira kelas 8 ya, misal dalam satu kelas yang menulis puisi atau nama Abdul dan yang membaca Linda, boleh tidak? Oke, hasil karya itu boleh dari orang lain ya, karya puisi, karya Linda ya. Tapi yang membaca ini boleh Abdul, tidak harus Lindanya yang membaca. Nah,
syukur-syukur Linda juga mengarang puisi dan dia mampu membawakan itu lebih bagus. Tapi kalau ada temannya yang ingin berpartisipasi membacakan puisinya Mbak Linda, itu boleh. Tapi karya tetap punya Linda. Karena yang membuat adalah Mbak Linda. Itu bilangnya. Ya, terus ini Pak, lomba ini kan berbarengan dengan penilaian akhir semester. Ya, betul. Terus untuk pas apakah boleh open book kan biar tidak terlalu pusing serta teman-teman memikirkan lomba. Gitu. Ya, terima kasih pertanyaan yang cukup sesuai dengan situasi ya, yang sangat bagus. Kita sudah sepakat dengan semua elemen di sekolah, baik kepala sekolah, kami dan guru, itu semasa pas atau penilaian akhir semester di masa pandemi ini boleh untuk open book. Ya, dipersilahkan open book dan itu sangat mempermudah untuk kegiatan autis pasar. Apalagi yang menjadikan ini kan supaya mudah berjalan semua, pasnya juga berjalan, HUT-nya juga sukses. Ya, terima kasih. Ya. Silakan. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan tambah lagi. Terima kasih Pak, itu saja. Makasih buat waktunya. Terima kasih juga sama-sama Linda. Selamat Hari Guru ya Pak ya. Ya, selamat Hari Guru dan tetap semangat. Sekian dari kami tanya jawab dengan panitia HUT Spansa. Tetap stay safe ya guys dan tetap patuhi 3M. Salam Sekolah Dasar Cerdas Integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Spansa, kali ini saya akan bertanya jawab kepada Kepala Panitia HUT Spansa. Karena banyak teman-teman yang bertanya tentang lomba-lomba HUT Spansa pada tahun ini. Beliau adalah Bapak Yahya Ubaid. Pak, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah sehat. Gimana kamu Linda, sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Ya silakan. Apa dasar lomba HUT tahun ini? Kok lombanya dalam bentuk video? Ya karena dalam situasi di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan kita semua, baik guru maupun siswa, itu bisa menghindari atau terhindar dari COVID-19 sehingga tidak boleh kontak fisik, tetapi bisa lomba-lomba itu kita alihkan ke daring atau lewat online. Jadi tidak langsung bisa tatap muka, dan dasar daripada itu adalah program OSIS yang sudah berjalan sekian tahun. Tiap tahun di bulan November ini kita ada hari ulang tahun SMP yang kebetulan hari ini adalah bulan November yang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah. Ya. Terus, mengapa pilihan temanya meningkatkan jiwa kreativitas menuju SDM yang berkualitas di masa pandemi? Oh ya, nah, karena supaya kita lebih produktif meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, kita dituntut oleh program sekolah dan kepala sekolah untuk selalu berkarya dan produktif, artinya tidak stagnan kita walaupun pandemi tapi kita tidak punya kemampuan, tidak, tapi sebaliknya kita punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai siswa, apalagi ini di masa pandemi seperti ini. Jadi lewat HUT Spansa ini kita lebih produktif dan lebih maju untuk kedepannya. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting, dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ
bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terus Pak, tolong dong sedikit jelaskan gambaran lomba HUT yang ke-38 tahun Spansa. Oke. Dalam HUT Spansa yang ke-38 tahun ini ada beberapa lomba, yaitu 4 macam. Yang pertama adalah lomba TikTok. Ini waktunya tidak dibatasi, ya. Kemudian temanya adalah sosialisasi tentang protokol kesehatan atau prokes. Nah, dari setiap kelas itu boleh, untuk yang lomba TikTok ini yang pertama boleh dari 1 orang atau 1 peserta, tidak harus 1 peserta saja, boleh bisa 2 atau lebih. Kemudian yang kedua lomba video tutorial yang waktunya juga tidak dibatasi, ya. Temanya adalah tentang proses pembelajaran yang akurat di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Dan ini setiap kelas wajib untuk mengirimkan wakil timnya untuk melakukan lomba video tutorial. Yang ketiga adalah lomba cipta dan baca puisi. Lomba cipta dan baca puisi ini mempunyai tema yaitu cinta Spansa, cinta terhadap Spansa. Spansa itu harus kita florkan, cinta Spansa harus kita florkan melalui puisi-puisi yang siswa dan siswi buat, sehingga lebih mengetahui kecintaannya terhadap sekolah atau Spansa ini. Dan untuk yang membaca puisi ini boleh dituliskan oleh temannya. Karyanya tidak harus karya sendiri, tapi boleh karya dari teman sekelasnya. Dia bertugas sebagai untuk peserta lomba baca puisi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah lomba video menyanyi, yaitu Mars Himne Spansa. Kita lomba video menyanyi ini adalah dilakukan oleh lebih dari 1 orang atau kelompok, di mana 1 per kelasnya itu harus mewakili, ada wakil untuk mengikuti lomba video menyanyi Spansa. Dan 1 catatan, ini nanti kalau ada kelas yang mudah-mudahan tidak ada, ya, kalau ada yang tidak mengikuti salah 1 lomba dari 4 macam lomba ini, akan dikenai sanksi dari pihak sekolah, karena ini hukumnya wajib dan ini langsung instruksi dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian catatan lagi, yaitu ada waktu 2 minggu, sampai tanggal 14 Desember ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari kelas-kelas, baik kelas yang sudah ditugaskan, ya, ada tanggal 14 Desember itu cukup lama, dari 2 minggu untuk persiapan. Kemudian yang sudah siap untuk mendaftar bisa ke email, ya, emailnya Pak Hanif yang sudah tertera di di WA atau di informasi WA, terus WA punya Spansa, dan juga bisa langsung mendaftar ke sekolah panitia, yaitu ada di sini Pak Denny, Pak Hanif, dan bisa ke OSIS juga. Jadi semuanya sudah diprogramkan sehingga meskipun ini di masa yang sulit atau masa pandemi, kita tetap semangat, tetap tenang, bahagia untuk memperingati hari ulang tahun Spansa yang ke-8. Kiranya cukup, nanti bisa bertanya langsung kepada panitia yang ada di sekolah. Terima kasih Mbak Linda, ya. Itu penjelasan dari kami, Pak Panitia. Ya, terus ini ada pertanyaan dari Nova kelas 9. Okay. Lomba TikTok perorangan atau cukup perwakilan kelas? Untuk yang mana itu? TikTok? TikTok, Pak. Oh, yang TikTok itu bisa perorangan. Ya, perorangan tapi atas nama kelas. Jadi yang bermain itu boleh lebih dari 1 orang. 2 orang untuk partner gitu ya, untuk partner. Jadi itu tetap mewakili kelas, tetapi bisa perorangan. Kalau perorangan mampu ya silakan 1 orang. Kalau tidak mampu berarti mengajak teman-temannya, ya. Fleksibel saja ini, karena
untuk meramaikan hari ulang tahun sponsor kita yang tadi. Terus yang lomba tutorial belajar di rumah itu bagaimana Pak? Lomba tutorial video gitu ya, Iya. tutorial belajar di rumah itu bisa dilakukan. Proses pembelajaran di rumah, siswa bisa merekam gitu, membuat video di rumah ketika dia melakukan pembelajaran di rumah, dari mulai bangun tidur sampai Tidur lagi. malam hari ya, menjelang tidur. Jadi Iya. bebas saja, yang penting itu kegiatan tempatnya di rumah ya, bisa dilakukan pagi ya, di situasinya berarti sampai siang, atau siang situasinya sampai petang ya. Itu bisa dipilih waktunya, yang penting tempatnya ada di rumah, bukan di Ya. ya. Makasih Mbak Linda. Terus apakah kita sedang mengerjakan tugas di syuting atau gimana Pak? Ini pertanyaan dari Najwa. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Ketika berarti proses memvideonya itu, merekamnya mulai dari pertama ada kegiatan pembelajaran ya, video di situ sebelum ada pertanyaan di video dulu, terus sampai pertanyaan sampai jawaban, semua komponen itu satu utuh gitulah ya. Untuk satu video itu bermacam-macam, ada mulai awalan, terus tengah-tengah, dan simpulan atau akhir ya. Tidak hanya pas bertanya di video, tapi sebelumnya juga di video awal kegiatan ya. Terus pertanyaan dari Vira kelas 8. Ya, Misal dalam satu kelas yang menulis puisi atau nama Abdul dan yang membaca Linda boleh tidak? oke, hasil karya itu boleh dari orang lain ya, karya puisi, karya Linda ya. Tapi yang membaca ini boleh Abdul, tidak harus Lindanya yang membaca. Nah, syukur-syukur Linda juga mengarang puisi dan dia mampu membawakan, itu lebih bagus. Tapi kalau ada temannya yang ingin berpartisipasi membacakan puisinya Mbak Linda, itu boleh, tapi karya tetap punya Linda, karena yang membuat adalah Mbak Linda. Itu bilangnya. Ya, terus ini Pak, lomba ini kan berbarengan dengan penilaian akhir semester. Ya, betul. Terus untuk pas apakah boleh open book, kan biar tidak terlalu pusing serta teman-teman memikirkan lomba. Gitu. Ya, terima kasih, pertanyaan yang cukup sesuai dengan situasi ya, yang sangat bagus. Kita sudah sepakat dengan semua elemen di sekolah, baik kepala sekolah, kami dan guru, itu semasa pas atau penilaian akhir semester di masa pandemi ini boleh untuk open book ya, dipersilahkan open book, dan itu sangat mempermudah untuk kegiatan autis pasar. Apalagi yang menjadikan ini kan supaya mudah berjalan semua, pasnya juga berjalan, HUT-nya juga sukses. Ya, terima kasih. Ya. Silakan. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan tambah lagi. Terima kasih Pak, itu saja. Makasih buat waktunya. Terima kasih juga, sama-sama Linda. Selamat Hari Guru ya Pak ya. Ya, selamat Hari Guru dan tetap semangat. Sekian dari kami, tanya jawab dengan panitia HUT Spansa. Tetap stay safe ya guys, dan tetap patuhi 3M. Salam Sekolah Dasar Cerdas Integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.